Cek 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 cek, halo sobat nih, Megas lagi dah Shelang, langsung aja gas kan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Shelang dia pun pergi menuju gunung foto dan di sini dia bertemu dengan masternya yang bernama Hu Chanzi. Di sini Shelang dia juga langsung ditangkap dan dia langsung dijadikan bahan objek penelitian dan di sini tante ini dia juga langsung menginjeksikan cacing gu ataupun protozoa ke dalam tubuh dari Shelang yang membuat Shelang dia langsung bereaksi. Di sini tante ini dia pun sangat senang dan menantikan apa yang akan terjadi dengan Shelang. Namun ternyata seperempat jam kemudian tidak terjadi apapun dengan tubuh dari Shelang yang membuat tante ini dia pun bingung kenapa Shelang dia tidak lagi bereaksi. Di sini tante ini dia pun berpikir kalau sepertinya protozoa yang telah ia masukkan ini semua tidak berpengaruh ke dalam tubuh dari Shelang dan ternyata benar di dalam sampel yang dimiliki oleh Shelang tidak ada satupun cacing gu yang tersisa. Semuanya hancur yang membuat tante ini dia pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Di sini tante ini dia terus melakukan sebuah penelitian yang pada akhirnya dia justru malah frustasi ketika dia mendapatkan ternyata cacing gu tidak bisa tumbuh di dalam tubuh dari Shelang dan dia pun berpikir kalau sepertinya penelitiannya selama 5 tahun udah sia-sia, pikir dari tante ini. Namun melihat tante ini yang bengong membuat Shelang dia pun meminta kepada masternya untuk melepaskan ikatannya dulu. Namun melihat Shelang yang ternyata masih hidup membuat tante ini dia pun senang dan dia pun kini mengatakan kepada Shelang kalau sebelumnya Shelang datang ke tempat ini untuk menjadi murid bagi dirinya dan dia pun setuju untuk mengangkat Shelang sebagai muridnya. Dan benar aja kini seperempat jam kemudian Shelang dia melakukan sebuah sumpah pengangkatan murid. Dan di sini tante ini dia pun juga setuju mengangkat Shelang sebagai murid satu-satu miliknya yang tentunya hal itu juga membuat Shelang dia sungguh sangat senang. Dia gak menyangka kalau ternyata menjadi seorang murid dari Gunung Futu akan semudah ini. Padahal sebelumnya dia telah menyiapkan banyak sekali pengetahuan yang ingin ia tukarkan dengan status sebagai seorang murid. Di sini Shelang dia juga senang ketika dia telah diangkat menjadi seorang murid dan dia tanpa malu-malu langsung meminta sebuah kompensasi, meminta sebuah hadiah yang membuat tante ini dia pun bertanya apa yang diinginkan oleh Shelang dan Shelang dia pun langsung aja to the point di mana dia menginginkan sebuah catatan tentang sebuah sutra merah yang membuat tante ini dia mengatakan kepada Shelang sayangnya dia nggak bisa memberikan itu kepada Shelang mengingat catatan itu hanyalah bisa didapatkan di para tetua sekte. Ucap dari tante ini yang membuat Shelang dia pun frustasi karena dia nggak punya banyak waktu untuk menjadi seorang tetua dulu. Namun di sini untuk tante ini dia pun kembali mencoba untuk dapat memeriksa kondisi dari Shelang dan dia mendapatkan kalau ternyata Shelang kondisinya baik-baik saja yang membuat tante ini dia pun bingung kenapa Shelang kondisinya baik-baik aja. Yang membuat Shelang dia pun tahu kalau sepertinya tante ini penasaran kenapa tubuhnya baik-baik saja setelah dimasukkan cacing gu ataupun protozoa yang membuat Shelang dia mengatakan kalau ini semua terjadi karena tubuhnya cukup istimewa. Yang membuat tante ini dia pun bingung kenapa hal ini dapat terjadi. Di sini Shelang dia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh tante ini yang membuat Shelang kini dia pun mengambil sampel miliknya dan dicampurkan dengan cacing gu yang dimiliki oleh masternya dan ternyata ketika disatukan, boom, hancur protozoa itu yang membuat tante ini dia pun shock ketika protozoa itu hancur ketika disatukan dengan plasma yang dimiliki oleh Shelang. Dan untuk Shelang dia juga mengatakan kalau dirinya juga nggak tahu kenapa hal ini dapat terjadi, tapi dia telah melakukan penelitian ini sebanyak ratusan kali dan dia siap untuk dapat memberikan hasil penelitiannya ini kepada masternya itu. Dan benar aja kini Shelang setengah jam kemudian dia menyatatkan memberikan semua jurnal-jurnal penelitiannya kepada masternya ini yang membuat tante ini dia pun shock. Dia nggak menyangka kalau ternyata Shelang dia adalah seorang peneliti juga. Sedangkan tuh Shelang setelah dia memberikan penelitiannya, dia juga meminta penelitian yang dimiliki oleh masternya yang membuat masternya dia menunjuk sebuah ruangan khusus tempat di mana dia menyimpan catatan miliknya. Dan ketika Shelang dia melihatnya, dia tidak menyangka kalau ternyata masternya ternyata adalah seorang maniak peneliti dan dia menyatat semua catatan miliknya yang membuat Shelang yang melihatnya dia pun kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh masternya ini. Di sini Shelang dia juga berpikir mungkin aja penelitian yang dilakukan oleh masternya ini dapat membantu dirinya menyelamatkan Mulan, pikir dari Shelang. Namun di sini Shelang dia juga ingin bertanya sesuatu kepada masternya yang membuat Shelang dia mengatakan kalau dirinya ingin menyelamatkan Mulan. Di sini Shelang dia mengatakan kalau istrinya Mulan dia adalah seorang yang cukup aneh di mana dia memiliki garis keturunan ungu dan dia memiliki kondisi tubuh yang sehat normal tapi sulit untuk dapat memiliki seorang anak. Dan hal itu pun dipahami oleh masternya ini. Di sini tante ini dia pun mengatakan untuk mereka yang memiliki garis keturunan ungu, terutama mereka yang wanita akan sangat sulit untuk dapat memiliki seorang keturunan. Walaupun kondisi tubuhnya baik-baik saja, apalagi ketika mereka memang pada akhirnya berhasil memiliki garis keturunan,
mereka akan sangat rentan untuk dapat terus bertahan hidup. Apalagi ketika mereka bisa memiliki 2 keturunan, tapi itu juga memberikan sebuah dampak kepada keturunan keduanya atau anak keduanya yang membuat Xilang dia nggak menyangka kalau ternyata tante ini tahu sejauh itu. Di sini tante ini dia mengatakan untuk mereka yang memiliki garis keturunan ungu, mereka adalah garis keturunan kedua. Yang membuat Xilang dia pun bertanya, lantas untuk generasi pertama itu adalah mereka yang memiliki garis keturunan emas, dan hal itu pun dibenarkan oleh tante ini. Di sini tante ini dia mengatakan untuk mereka yang memiliki garis keturunan emas, mereka bisa dikatakan hampir menjadi manusia sempurna. Tapi sangat amat sulit untuk dapat menemukan mereka yang memiliki garis keturunan emas, dan itu membuat mereka, Gunung Futu dan juga Akademi Tianhe berlomba untuk dapat menciptakan garis keturunan emas. Apalagi garis keturunan emas juga telah lama menghilang. Mendengar hal itu membuat Xilang dia pun mengatakan kalau dirinya menemukan orang yang memiliki garis keturunan emas, dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh tante ini. Di sini tante ini dia juga tahu kalau Dangxia dan juga Raja Pedang Li memiliki garis keturunan emas, tapi mereka, Gunung Futu dan juga Akademi Tianhe telah berjanji kalau mereka tidak akan pernah mengusik mereka yang telah memiliki garis keturunan emas, dan hanya dibiarkan untuk dapat terus dipantau dari jauh, tidak boleh menjadi subjek penelitian. Dan itu adalah kesepakatan yang dimiliki Akademi Tianhe dan juga Gunung Futu. Mendengar hal itu membuat Xilang dia pun kini mulai menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada istrinya yang memiliki garis keturunan ungu, dan dia juga berhasil memiliki seorang putra, dan putranya malah tidak memiliki garis keturunan apapun, yang membuat tante ini dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan harusnya garis keturunan itu akan diturunkan oleh orang tuanya. Dan itu membuat tante ini dia pun berpikir kalau sepertinya Akademi Tianhe pasti sebelumnya telah mengirimkan beberapa orang untuk dapat memeriksa kondisi dari Mulan dan juga putra dari Xianlang, dan hal itu pun dibenarkan oleh Xianlang. Di sini tante ini dia juga mengatakan kalau sebelumnya yang dikirimkan oleh Akademi Tianhe itu sebenarnya bukan untuk dapat memeriksa dari Mulan, tapi memeriksa kondisi dari putra dari Xianlang dan juga Xianlang itu sendiri, dan dia menganggap kalau sepertinya Xianlang dia adalah orang yang memiliki garis keturunan yang sangat spesial. Mendengar dirinya dikatakan spesial membuat Xilang dia pun sungguh sangat senang, tapi harapan Xilang untuk menjadi lebih kuat langsung runtuh ketika tante ini dia mengatakan kalau garis keturunan yang dimiliki oleh Xilang memang sangat spesial hingga membuat dirinya tidak bisa dimodifikasi dan juga tidak bisa ditingkatkan, yang artinya Xilang tetap akan menjadi manusia biasa, yang artinya nggak berguna. Namun karena memang garis keturunan spesial yang dimiliki oleh Xilang yang nggak bisa dimodifikasi, justru malah membuat tante ini dia pun senang, dan dia ingin menjadikan Xilang sebagai objek penelitian miliknya. Dan untuk Xilang dia pun bersedia untuk dapat dijadikan objek penelitian selama dia bisa menyelamatkan istrinya Mulan, yang membuat tante ini dia nggak menyangka kalau ternyata Xilang dia sangat care dengan istrinya. Padahal aku sebelumnya berpikir kalau kau datang ke tempat ini untuk dapat merayu diriku, ucap dari tante ini. Tapi di sini Xilang dia mengatakan kalau dirinya datang ke tempat ini untuk menyelamatkan istrinya, bukan mencari istri baru, ucap dari Xianlang. Di sini Xianlang dia juga mengatakan kalau dirinya tuh udah kehabisan banyak waktu, dan dia hanya punya waktu sekitar 3 hari sebelum dia kembali untuk dapat menyelamatkan Mulan. Tapi tante ini dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir, dan dia mengatakan kalau kasus yang telah diterima oleh Mulan itu sama dengan kasus yang telah terjadi dengan ibunya, karena sebelumnya ibunya pun sama memiliki garis keturunan ungu, sedangkan dirinya memiliki garis keturunan spesial, yang artinya dia sama dengan putra dari Xianlang, yang membuat tante ini dia meminta kepada Xianlang untuk memeriksa kondisi dari dirinya, yang membuat Xianlang dia mengatakan kalau tante ini mantap, tapi yang ada dia malah dihajar oleh tante ini karena dia berbicara serius. Di sini tante ini dia meminta kepada Xiang untuk serius, yang membuat Xiang dia pun memperhatikan, dan dia mengatakan kalau tante ini tubuhnya sangat putih, bahkan sangat-sangat putih, dan dia juga memiliki suhu tubuh yang lebih dingin dibandingkan dengan manusia normal, dan hal itu pun dibenarkan oleh dirinya. Dan dia juga mengatakan semua rumor yang ada di luar sana tentang dirinya yang disebut sebagai monster itu benar adanya, dan dia memang memiliki garis keturunan yang spesial juga, di mana dia tidak suka seni bela diri dan tidak pernah berlatih seni bela diri, tapi seni bela dirinya ada di atas rata-rata, ucap dari tante ini. Di sini tante ini dia juga mengatakan kalau sebelumnya ibunya pun sama dengan apa yang telah terjadi kepada Mulan. Setelah melahirkan dirinya, ibunya hanya bisa bertahan selama 3 tahun sebelum pada akhirnya dia benar-benar meninggal. Dia sempat koma selama 3 tahun, dan orang tuanya, bapaknya mencoba untuk dapat mencari cara, tapi sayangnya itu semua terlambat. Padahal bapaknya adalah seorang tetua besar yang dimiliki oleh Gunung Futu, yang membuat Xiang agak sedikit pesimis ketika ternyata seorang guru besar aja ternyata gak berhasil menyelamatkan wanitanya. Tapi Xiang dia pun yakin kalau dia pasti dapat melakukannya. Di sini untuk tante ini dia juga tahu kalau sebelumnya Xiang dia meminta sebuah catatan dari Sutra Merah, dan dia bersedia untuk dapat memberikannya kepada Xiang, walaupun saat ini bukunya tidak ada bersama dengan dirinya, karena semua buku ada bersama dengan isi kepalanya. Di
Di sini tante ini dia juga tahu kalau Xilang adalah seorang dokter sama dengan dirinya. Jadi harusnya Xilang tahu apa yang akan ia katakan. Di sini tante ini dia mengatakan untuk mereka yang memiliki garis keturunan ungu ataupun garis keturunan apapun itu semua berasal dari sumsum tulang belakang. Dan untuk dapat menyelamatkan Mulan, mereka hanya perlu mencari obat untuk dapat menyembuhkan dan juga memulihkan kembali sumsum tulang belakang untuk dapat menghasilkan energi vitalitas. Karena saat ini kondisi dari Mulan itu sebenarnya dia hanya kekurangan energi vitalitas dan langkah yang harus mereka lakukan adalah mencari obat untuk dapat melakukannya. Yang membuat Xilang dia gak menyangka kalau ternyata garis keturunan dan juga energi vitalitas dihasilkan oleh sumsum tulang belakang. Itu artinya sama seperti sel merah yang ada di dalam tubuh manusia normal. Yang membuat Xilang dia pun tahu apa yang harus ia lakukan. Dan dia hanya perlu mencari esensi untuk dapat melakukan sebuah pembersihan di sumsum tulang belakang. Dan hal itu pun dibenarkan oleh tante ini. Hanya saja untuk dapat melakukannya tidaklah semudah itu. Di sini tante ini dia mengatakan kepada Xilang, satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan Mulan adalah mencari esensi itu yang berasal dari reruntuhan kuno. Yang membuat Xilang dia pun senang karena dia sebelumnya mendapatkan sebuah informasi kalau Akademi Tianhe menemukan sebuah reruntuhan kuno. Dan hal itu pun dibenarkan oleh tante ini. Bukan cuma Akademi Tianhe, tapi Gunung Futu pun juga telah berhasil menemukan reruntuhan itu. Tapi sayangnya mereka juga tidak bisa masuk karena untuk dapat memasukinya banyak sekali teka-teki yang harus mereka pecahkan dulu. Dan untuk dapat melakukannya itu sangat-sangat sulit karena butuh perhitungan yang sangat-sangat matang. Yang membuat Xilang dia pun senang, dimana dia mengatakan kalau dirinya bisa memecahkan semua teka-teki yang ada di dunia ini. Di sini Xilang dia pun meminta kepada tante ini untuk mengizinkan dirinya memecahkan teka-teki itu, dan itu akan membuat Gunung Futu pada akhirnya bisa mendahului pengetahuan yang dimiliki oleh Akademi Tianhe. Yang membuat tante ini dia pun paham akan situasinya dan dia pun setuju untuk dapat membawa Xilang menuju tempat reruntuhan kuno. Dan karena memang mereka tidak punya banyak waktu di sini, tante ini dan juga Xilang mereka pun langsung pergi menuju reruntuhan kuno. Tapi ketika mereka baru aja keluar, ternyata mereka juga telah ditunggu oleh para penjaga. Di mana para penjaga pun bertanya dan juga mencari di mana Xilang. Di sini penjaga ini dia pun akan menangkap Xilang karena Xilang telah menduplikatkan token masuk yang dimiliki oleh Gunung Futu. Tapi tante ini dia mengatakan kalau Xilang adalah muridnya, jadi nggak perlu para penjaga membawa Xilang, yang tentunya membuat penjaga dia pun bingung. Hah? Sejak kapan Xilang jadi murid dari tante ini? Di sini penjaga ini dia pun berpikir apakah Xilang berhasil menaklukkan wanita ini, pikir dari penjaga itu. Tapi di sini penjaga ini dia mengatakan kalau sebelumnya Xilang telah melakukan sebuah kejahatan di mana dia menduplikat token yang dimiliki oleh Gunung Futu, dan itu adalah sebuah pelanggaran serius dan Xilang dia harus ditangkap. Tapi di sini tante ini dia mengatakan kalau Xilang memang adalah muridnya dan dialah yang memberikan token itu kepada Xilang. Tapi di sini penjaga ini dia pun tidak percaya karena tante ini nggak pernah keluar dari Gunung Futu. Bagaimana mungkin tante ini dia bisa memberikan tokennya kepada Xilang, yang membuat tante ini dia mengatakan kalau dia telah mengirimkan keponakannya untuk mencari Xilang dan memberikan token itu kepada Xilang, yang membuat penjaga dia pun tidak percaya dan dia meminta kepada seseorang untuk segera memanggil ponakan dari tante ini. Dan benar aja tak lama setelahnya kini ponakannya pun datang, yang membuat kini Xilang dia melakukan sebuah reuni kecil-kecilan dengan saudara sumpahnya itu. Namun di sini penjaga dia pun bertanya kepada Wu Jue apakah sebelumnya tetua Changzi dia memberikan sebuah token untuk dapat diberikan kepada Xilang, yang membuat Wu Jue dia pun bingung padahal sebelumnya dia nggak pernah dititipin apapun sama tantenya. Tapi di sini Wu Jue dia justru malah mengatakan kepada penjaga kalau sebelumnya tantenya nggak pernah memberikan apapun kepada dirinya untuk diberikan kepada Xilang. Ucap dari Wu Jue yang membuat Xilang dia pun bingung apa yang coba dilakukan oleh si tengil ini. Apakah dia ingin menjebakku, pikir dari Xilang. Dan apa yang akan terjadi, apakah Xilang bakal dibawa oleh para penjaga atau akan tetap diselamatkan oleh master barunya, akan dibahas di part lanjutannya aja karena memang udah mentok. Itu aja, bye, thank you.